Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan pengelola tempat makan bisa mendapat sanksi bila tidak ikut mengawasi kebijakan wajib vaksin. Kita ikuti selengkapnya laporan Alfred Tuter. Itu mekanismenya maksudnya seperti apa ya Pak? Boleh dijelasin nggak? Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan pers terbarunya menegaskan pengelola tempat warung makan bisa mendapat sanksi bila tak ikut mengawasi kebijakan wajib vaksin yang bakal diterapkan ketika pembukaan kegiatan di ibu kota dilakukan. Hingga ia meminta para pengelola tidak mengizinkan bila ada pengunjung yang belum divaksin datang ke tempat mereka. Adapun cara mereka ikut mengawasi, kata Anies, cukup mudah dengan melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan sertifikat vaksin yang dikirimkan melalui SMS dari Peduli Lindungi. Anies menekankan para pengelola warung makan ini nantinya berwenang melakukan hal tersebut termasuk kepada para karyawannya. Semua yang sudah vaksin akan mendapatkan SMS dari Peduli Lindungi, akan mendapatkan surat bukti vaksin itu di bawah dengan tunjukkan pengelola bertanggung jawab bahwa semua yang berada di premisnya, baik itu karyawan maupun tamu, harus sudah tervaksin. Kalau tidak, maka pengelolanya yang akan kena sanksi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan agar warga tidak berpuas diri karena perkembangan penanganan COVID-19 di ibu kota mulai membaik. Ia meminta agar warga sebaiknya tetap berada di rumah saja bila tak ada keperluan yang mendesak. Kami minta semua masyarakat jangan berpuas diri dulu, jangan senang dulu. Sekalipun di Jakarta semakin baik, kita harus hati-hati. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelum kita sudah mengalami penurunan signifikan sebelumnya, kemudian naik lagi, sekarang sudah berhasil turun lagi. Tentu kita tidak ingin naik lagi dengan cara tetap berada di rumah. Lebih lanjut, Ariza Sapanakrab, Wakil Gubernur Jakarta, mengajak masyarakat agar tidak lagi memandang protokol kesehatan sebagai sebuah ketentuan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terjadi, tapi menjadikannya sebagai sebuah kebutuhan. Dari Jakarta, Alfred Tuter, Pro 3 RRI. Sementara itu, anggota Komisi 6 Andre Rosiade meminta bank-bank BUMN lebih aktif dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Selain itu, program KUR bagi petani dan UMKM harus dioptimalkan seperti terobosan ekosistem ultramikro, di mana penyaluran bansos dan KUR tepat sasaran dapat memulihkan ekonomi masyarakat. Ke depan kita bisa benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat di bawah tanpa perlu rakyat meminjam uang kepada rentenir. Nah, inilah tujuan ekosistem ultramikro. Nanti di seluruh desa-desa itu ada kantor BRI, di situ ada kantor Pegadaian, di situ ada penanaman modal Madani. Anggota Komisi 11 DPR Ahmad Najib menjelaskan pemerintah harus konsisten dan disiplin dalam penanganan COVID-19, bukan hanya menerapkan PPKM darurat dan level 1 hingga 4 saja, namun juga harus terstruktur. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan terbatas. Dari Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI. Menggerakkan ekonomi rakyat di bawah tanpa perlu rakyat meminjam uang kepada rentenir. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Saudara, sederet hadiah dan bonus dengan nilai fantastis menanti Gracia Poli dan Apriani Rahayu usai keberhasilan mereka mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Selain ungkapan rasa terima kasih, para pemberi hadiah juga merasa kemenangan yang dipersembahkan Gracia dan Apriani menjadi penghiburan bagi rakyat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Dan informasi tersebut, pendengar, selengkapnya kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan Khusus. Laporan Khusus. Laporan Khusus. And now players from Indonesia have won gold medals in Olympic competitions in all 5 disciplines. Gambaran tangis haru Gracia Poli dan Apriani Rahayu usai dipastikan meraih kemenangan pada partai puncak bulu tangkis nomor ganda putri di Olimpiade Tokyo 2020 tentu masih segar diingatan.
Rasa bangga pun menyelimuti seluruh bangsa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menghubungi langsung Greysia dan Apriani melalui sambungan video usai upacara pengalungan medali. Keduanya pun mengungkapkan kepada Presiden bahwa medali emas yang diraih adalah hadiah mereka untuk peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Terima kasih. Selamat sore, Grace dan Apri. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan emasnya. Sekali lagi, selamat atas keberhasilan mempertahankan tradisi emas Olimpiade bagi Indonesia. Saya betul-betul senang banget. Jujur saya sangat bangga, apalagi waktu Indonesia Raya berkumandang. Setelah kemenangan keduanya, sejumlah hadiah dan bonus dengan nilai fantastis telah menanti Greysia dan Apriani di tanah air. Salah satunya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut, keduanya dapat memilih untuk berwisata di 5 destinasi super prioritas yang telah disiapkan. Sebagai ucapan rasa terima kasih, kami akan memberikan hadiah kepada Greysia Poli dan Apriani Rahayu, yaitu kunjungan hadiah berlibur di 5 destinasi super prioritas. Jadi boleh untuk berlibur, Anda telah sangat membanggakan kita, dan silakan berlibur waktu ke depan di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika Lombok, dan juga Likupang, Sulawesi Utara. Selain pihak pemerintah, sejumlah pengusaha juga telah besar ini 500 juta rupiah bagi Greysia dan Apriani sebagai peraih medali emas. Nah, emang karena di tengah pandemi COVID ini kebanyakan orang Indonesia nggak fokus dengan Olimpiade, karena mereka fokus dengan COVID. Jadi kita yang sebagai pengusaha juga yang sebagai influencer, mungkin saya bisa bantu untuk naikkan lagi engagement untuk Olimpiade ini. Kalau dari saya sendiri, selain saya memberikan bantuan transport bis, saya juga rencananya akan memberikan bonus untuk para peraih medali di Olimpiade Tokyo ini. Ya, kalau bonus dari saya sendiri, dari kantong pribadi saya untuk mensupport atlet yang bertanding di Olimpiade, kalau untuk emas saya kasih 500 juta, kalau perak 250 juta, perunggu 100 juta, itu dari saya. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait jumlah pasti dari bonus yang akan dicairkan bagi para pejuang arena Olimpiade Tokyo 2020. Namun menilik dari pengalaman di gelaran Olimpiade terakhir di Rio de Janeiro 2016, tidak ada perubahan, setidaknya bonus sebesar 5 miliar rupiah menanti peraih medali emas, 2 miliar untuk pendulang medali perak, dan 1 miliar bagi peraih medali perunggu. Dari Jakarta, Mira Loli, Pro 3 RRI. Dan mendengar berbagai hadiah dan bonus kini menanti Greysia Poli dan Apriani Rahayu usai keberhasilan mereka mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Kami hadirkan tanggapan masyarakat berikut mengenai jumlah hadiah yang akan diterima keduanya. Nama saya Andre dari Jakarta. Menurut saya wajar saja mereka mendapatkan hadiah besar. Perjuangan seorang atlet untuk bisa berada di puncak itu bukan perkara mudah. Contohnya saja Greysia, 2 Olimpiade sebelumnya gagal, baru berhasil tahun ini. Semua itu bukan hal mudah. Entah berapa banyak pengorbanan yang mereka berikan demi mempersembahkan gelar bagi bangsa. Nama saya Yusuf, asal Jogja. Tentu saja hadiah ini pantas didapatkan oleh Greysia dan Apriani. Ya. Lihat saja media sosial di Indonesia dalam 2 hari terakhir. Ucapan selamat untuk mereka tuh dari semua kalangan gitu. Video kemenangan mereka saja sudah trending nomor 1 di YouTube. Itu artinya raihan dari emas Grace dan Apri adalah penantian panjang bangsa Indonesia yang tertunaikan dengan baik.
Saya Gatot dari Cideng, Jakarta Pusat. Wajar lah ya kalau hadiah buat atlet gitu ya, atlet yang berprestasi, apalagi internasional, olimpiade. Apalagi atlet kita kan ya nggak ada jaminan apa-apa buat hari tua. Jadi wajar mereka dapat banyak. Ya selamat buat mereka. Terima kasih malah dari kami masyarakat. Ya, benar itu dia beragam komentar atau tanggapan dari masyarakat ya mengenai jumlah hadiah yang akan diterima atlet ya, terutama untuk Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Dan kami juga menghadirkan komentar pagi ini yang masih menyoroti bonus yang akan diterima atlet Indonesia yang berlaga pada Pesta Olahraga Dunia Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Nah, ini apakah semua atlet yang bertanding akan menerima bonus atau hanya mereka yang mempersembahkan medali? Naskah disusun dan dibacakan redaktur senior Agus Rusmit Nuryadin. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Kontingen Indonesia meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu dalam multi dunia Olimpiade 2020 yang sedang berlangsung di Tokyo, Jepang. 1 medali emas dipersembahkan cabang olahraga bulu tangkis melalui ganda putri pasangan Gracia Poli Apriani Rahayu yang di final mengalahkan ganda Cina pasangan Chen Qingchen Jia Yiben. Sedangkan medali perak diraih lifter putra Eko Yuli Irawan di cabang olahraga angkat besi. Sementara medali perunggu diperoleh tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting di cabang bulu tangkis serta lifter putri Windia Cantika dan lifter putra Rahmat Erwin Abdullah di cabang angkat besi. Bonus tentunya akan mengalir kepada mereka yang mempersembahkan medali baik emas, perak maupun juga perunggu. Tidak saja dari pemerintah, juga dari pihak swasta yang peduli terhadap prestasi anak bangsa. Pertanyaannya, berapa bonus yang akan mereka terima? Apakah bonus khusus bagi mereka yang mendapat medali? Bagaimana dengan atlet lainnya, manajer maupun juga pelatih? Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan semua atlet, pelatih dan ofisial yang berangkat ke Olimpiade Tokyo 2020 akan mendapat apresiasi dari pemerintah, terutama mereka yang mampu menyumbangkan medali. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, sudah menyiapkan bonus bagi para peraih medali di multi-event Olimpiade tersebut. Untuk peraih medali emas akan menerima 5 miliar rupiah, medali perak 2 miliar rupiah, dan bagi yang meraih medali perunggu akan mendapat bonus 1 miliar rupiah. Selain bonus uang, pemerintah juga berjanji membuka peluang untuk mengangkat mereka yang meraih medali menjadi aparatur sipil negara dan anggota TNI Polri sebagai jaminan kehidupan mereka jangka panjang. Kita tentunya patut bersyukur karena kontingen Indonesia mampu mempertahankan raihan tradisi medali emas. Apresiasi dan penghargaan perlu juga disampaikan oleh pemerintah tidak saja kepada mereka yang mendapat medali, tetapi juga kepada semua atlet dan ofisial. Walaupun tidak mendapat medali, perjuangan mereka untuk lolos kualifikasi pun tidak bisa dianggap mudah. Perlu perjuangan dan pengorbanan, karena secara psikologis akan membuat mereka tidak akan bersemangat ke depan. Oleh karena itu, kita berharap apresiasi dan penghargaan tidak boleh sampai terlambat. Jangan sampai kasus bonus atlet SEA Games 2013 di Myanmar terulang kembali di Olimpiade Tokyo 2020. Selain itu, tidak ada lagi terdengar dan terlihat nantinya atlet terlantar harus menjual medali untuk menyambung kehidupannya, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya rumah setelah mereka tidak berprestasi lagi. Demikian komentar. Selamat pagi. Dan pendengar, berikut kami sampaikan Jurnal Olimpiade Tokyo 2020 yang disampaikan Rian Apridani. Jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Selamat pagi, salam olahraga.
Jurnal Olimpiade Tokyo 2020 bersama tim liputan Radio Republik Indonesia. Pagi ini kami awali dengan sejumlah informasi menarik dan hasil update pertandingan hingga hari ke-12 kemarin. With Maeda, somewhere up there. So we go again. Harapan Jepang melaju ke babak final sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 pupus setelah ditundukkan Spanyol dalam laga 4 besar yang berlangsung di Saitama Stadium malam tadi. Melalui permainan sengit dengan 2 kali tambahan waktu, tim Matador menundukkan tuan rumah dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Spanyol yang membawa mereka ke babak final diciptakan dari kaki Marco Asensio pada menit ke-115. Hasil ini sekaligus membawa La Furia Roja ke babak final bertemu tim Samba Brazil yang lebih dulu lolos setelah menyingkirkan Meksiko di semifinal lewat adu penalti 4-1 dengan menempatkan Renier sebagai penentu kemenangan. Martin Grail dan Kahena Cruz dari Brazil meraih emas setelah memenangkan kompetisi Ski 49er FX Putri yang diadakan di Enoshima Yakarbo kemarin. Sebelumnya mereka sempat berada di urutan ketiga dengan mencetak 6 poin yang menjadi modal untuk raihan total 76 poin, sekaligus mengantarkan mereka ke podium teratas. Ini adalah medali emas kedua duo Brazil setelah menang di ajang yang sama di pertandingan kandang mereka di Rio 5 tahun lalu. Tina Lutz dan Susan Buch dari Jerman meraih perak dengan skor total 83. Sementara juara dunia ganda Annemiek Bekkering dan Annette Duets dari Belanda meraih perunggu dengan mengumpulkan 88 poin. Meski mengalami awal yang sulit, wakil Inggris Gail Scott berhasil berlayar menuju kemenangan untuk medali emas Olimpiade kedua di kelas pin di Enoshima Yakarbo kemarin. Scott berhasil mengejar ketertinggalan dengan sisa kesempatan untuk membawanya lagi dalam perebutan medali. Atlet berusia 34 tahun ini telah memenangkan 6 dari 10 balapan di babak kualifikasi, tetapi harus finish minimal di 5 besar. Scott berhasil melewati batas di tempat keempat untuk mengumpulkan poin yang membawanya kembali ke posisi pemimpin untuk memenangkan emas, sekaligus melanjutkan perjuangan emasnya di Rio 2016. Ganda putri Indonesia, pasangan Grecia Poli Apriani Rahayu, saudara pendengar, pemenangan pertandingan di Raih medali emas pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020, Grecia Poli Apriani Rahayu menjadi ganda putri bulu tangkis Indonesia pertama yang sukses mempersembahkan medali emas untuk tanah air. Grace Apri mengalahkan pasangan Cina Chen Qingchen Jia Yifan lewat straight game 21-19, 21-15. Kemenangan Gracia Apri atas Chen Jia ini menjadi yang kelima dari total 10 kali pertemuan mereka. Grace dan Apri sama-sama berasal dari klub Jaya Raya. Ketua harian PB Jaya Raya Imelda Wiguna yang juga mantan pebulu tangkis ganda putri dan ganda campuran memuji pola permainan dan ketenangan Apriani Rahayu. Pola permainan dari Apri bukan hanya pola permainan dari tekniknya saja, fisiknya juga, kemudian ketenangannya juga, kecerdikannya juga, itu menurut saya sih meningkat. Bukan hanya satu level, ya. Kayaknya menurut saya itu 2 level, dan itu mengejutkan karena keadaan pandemi. Mereka tentu latihannya juga pasti terganggu, tapi kok bisa seperti itu? Nah ini tentu satu saat kita harus tanya kepada Engyan. Imelda juga menambahkan bahwa hasil yang diraih Grecia Apriani merupakan pencapaian yang mengejutkan karena sebelumnya harapan medali emas ada pada sektor ganda putra dengan hadirnya Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon, dan Hendra Setiawan Muhammad Aksan. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari peran pelatih ganda putri Indonesia yang juga peraih medali perunggu di sektor ganda putra Olimpiade Athena 2004. Demikian serba-serbi Olimpiade Tokyo 2020. Atlet renang perempuan asal Belanda yang bernama Ranomi Kromowidjojo tengah menarik perhatian publik karena ternyata memiliki garis keturunan Jawa. Ranomi Kromowidjojo menjadi salah satu perwakilan Belanda dalam cabang olahraga renang gaya bebas 50 meter Olimpiade Tokyo 2020. Darah Indonesia didapatkan Ranomi dari sang ayah, Rudi Kromowidjojo. Sementara itu kakeknya adalah tenaga perkebunan dari Jawa yang dibawa pemerintah kolonial Belanda ke Suriname. Sang ayah menikah dengan ibu Ranomi yang adalah wanita asli Belanda, Nettie Ginter. Wanita kelahiran Seward, Belanda itu mulai berkompetisi di cabang olahraga renang sejak usia 8 tahun. Saat berusia 15 tahun, bakat Naomi di olahraga tersebut mulai terlihat. Dia meraih medali perak dalam nomor gaya bebas pada tahun 2006.
Pada debutnya di Olimpiade Beijing 2008, ia meraih medali emas di nomor relay gaya bebas 400 meter. Saat tampil di Olimpiade London 2012, Ranomi membawa pulang emas di nomor 50 meter dan 100 meter gaya bebas. Pada laga final 50 meter gaya bebas di Olimpiade Tokyo 2020, Ranomi Kromowidjojo memperoleh posisi keempat dengan perolehan waktu 24,30 detik. Meski gagal memperoleh medali, atlet renang satu ini mengungkap bahwa dirinya merasa senang dan bersyukur bisa selesai dalam posisi keempat. Serba-serbi Olimpiade Tokyo 2020. Hingga malam tadi, kontingen Indonesia berada di peringkat 37 perolehan medali sementara Olimpiade Tokyo 2020 dengan raihan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. 5 besar perolehan medali sementara hari ke-12 Olimpiade Tokyo hingga tadi malam, Tiongkok kokoh di puncak klasemen dengan 32 emas, 20 perak, dan 16 perunggu. Menyusul Amerika Serikat di peringkat kedua dengan 22 emas, 27 perak, dan 19 perunggu. Tuan rumah Jepang di posisi ketiga dengan 19 emas, 6 perak, dan 11 perunggu. Australia bertahan di posisi keempat dengan 14 emas, 4 perak, dan 15 perunggu. Sementara Komite Olimpiade Rusia di posisi kelima dengan 13 emas, 21 perak, dan 18 perunggu. Demikian Jurnal Olimpiade 2020 bersama tim liputan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, salam olahraga. Demikian Jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Demikian pendengar warta berita pagi ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual.